Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dalam Renungan Harian 4M Sinode GKO. Pagi hari ini Sabtu tanggal 28 September 2024, dengan sukacita saya Pendeta Vanisius Alexander Belli, Gembala Sidang GKO Gracia Deo Oksibil, akan mengajak kita untuk bersama-sama mengikuti renungan harian yang dikeluarkan oleh Sinode GKO dengan berpedoman pada pola pembacaan Alkitab 4M, yakni menerima, merenungkan, melakukan dan membagikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang dinyatakan bagi kami. Bersyukur pagi hari ini kami dimampukan untuk menyembah Tuhan, dan kami bersyukur kami dimampukan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu tolong kami supaya kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan bersama-sama ini Bapa, supaya kami diarahkan, kami dituntun, kami dipelihara oleh kebenaran firman Tuhan ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tema perenungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan melepaskan dari kesesakan. Firman Tuhan diambil dari Mazmur 54 ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakannya menurut terjemahan baru 2 LAI. Sebab Ia melepaskan aku dari segala kesesakan, dan mataku memandang rendah musuhku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, untuk merenungkan firman Tuhan ini, mari kita menjawab pertanyaan berikut. Apa yang dialami Daud sebagai bentuk pertolongan Tuhan? Yang dialami Daud sebagai bentuk pertolongan Tuhan menurut pembacaan kita hari ini dalam Mazmur 54 ayat 9, yang dialami Daud ialah Allah melepaskan dia dari segala kesesakan, dan mata memandang rendah musuh. Saudara, tidak ada seorang pun yang luput dari kesesakan hidup dan masalah hidup. Tetapi orang yang mencari Tuhan akan memperoleh pertolongan dan kelepasan darinya. Dari Mazmur ini, kita akan melihat pengalaman Daud yang mengalami kesesakan luar biasa karena akan dibunuh oleh Raja Saul yang sangat membencinya. Tetapi karena Daud sungguh-sungguh mencari Tuhan, maka dia mengalami kelepasan dari segala kesesakannya itu. Nas kita ini adalah bagian dari nyanyian syukur Daud kepada Tuhan ketika Tuhan melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Artinya, nyanyian syukur ini lahir dari pengalaman akan
penyertaan dan pemeliharaan Tuhan atas kehidupannya, di mana ia diselamatkan dan dilepaskan dari mara bahaya yang mengancam hidupnya. Setiap orang pasti pernah mengalami situasi hidup dalam kesesakan. Sesak karena persoalan keluarga yang tak kunjung selesai, persoalan pekerjaan yang tidak menggembirakan, persoalan studi yang tidak berjalan dengan lancar, persoalan politik yang mengancam kita, dan lain sebagainya. Ada rasa patah semangat, menyerah, dan bahkan ingin segera keluar dari masalah dengan cara-cara yang negatif. Cara-cara negatif yang kerap disebut dengan jalan pintas antara lain mencuri, korupsi, bahkan mengakhiri hidupnya sendiri. Cara-cara seperti ini adalah cara yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam kesesakan selama kita masih berjalan di jalan Tuhan. Maka setiap ujian yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan akan turut memikulnya. Tuhan hanya ingin kita melalui setiap persoalannya dengan iman dan kesabaran agar beroleh kualitas yang luar biasa. Di dalam setiap kesesakan kita, Tuhan ada. Di dalam setiap jalan buntu yang kita alami, Tuhan akan buka jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, sebab Dia adalah Allah yang setia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setelah kita merenungkan firman Tuhan ini, maka mari kita melakukannya dalam kehidupan kita. Melakukannya, ada satu pertanyaan yang saya usulkan kepada kita untuk melakukan firman Tuhan ini, yaitu, sudahkah Anda mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh? Mari kita bagikan kebenaran firman Tuhan ini kepada keluarga kita, kepada sahabat kita, kepada saudara kita seiman yang ada di dalam gereja kita atau anggota jemaat yang lain, dan setiap orang yang kita kenal, agar mereka juga mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan akan melepaskan kita semua dari segala kesesakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan ini. Ajar kami ya Tuhan, jikalau ketika kami mengalami kesesakan, kami mencari jalan lain, kami menggunakan cara-cara kami dan cara-cara manusia untuk mengatasi kesesakan yang kami alami, untuk mengatasi persoalan yang kami alami. Karena itu Tuhan, ajar kami melalui firman Tuhan ini, agar kami ketika mengalami kesesakan, ketika kami mengalami persoalan dan pergumulan, kami datang kepada Tuhan, kami mencari Tuhan, dan kami menyerahkan sepenuhnya dalam tangan kuasa Tuhan, supaya Tuhanlah yang menolong kami dalam setiap kesesakan yang kami alami. Ajar kami sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, setiap saat, setiap waktu. Kami selalu mencari wajah-Mu ya Allah. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Syukur, pujian, hormat kami hanya untuk kemuliaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami akan berjalan bersama dengannya di kehidupan kami hari ini.
apapun yang kami kerjakan, lakukan, usahakan, Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil anak-anak dalam bangku pendidikan mereka. Tuhan, Engkau berkati dan Engkau tolong supaya mereka menjadi anak-anak yang cerdas, baik cerdas secara intelektual, secara emosional, bahkan secara spiritual, dan semuanya itu bersumber dari takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpujilah namamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Demikianlah perenungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dan saya percaya Tuhan menyertai kita. Salam sehat untuk kita semua dan shalom.